Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin kita semua sering mendengar ungkapan rezeki di tangan Allah. Maksudnya adalah Allah telah mengatur rezeki semua makhluk penciptaannya yang meliputi manusia dan hewan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa kita masih kerap khawatir saat memikirkan sesuatu perkara ini, yaitu rezeki. Terlebih saat kita merasakan hidup semakin sulit, kebutuhan meningkat, namun penghasilan justru malah makin sedikit, ditambah beban hutang yang menghimpit diri kita. Sebelum kita makin memikirkan tentang hal itu, ada baiknya kita memahami hakikat rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu kita akan lebih kuat dan tangguh jalani hidup yang tak akan pernah terlepas dari berbagai cobaan. Sahabat beriman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikut ada 5 orang yang telah dijamin rezeki berlimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang bersyukur. Janganlah kita menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa bersyukur itu pun menuai pahala, bahkan juga membuka pintu rezeki dunia. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 145, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran. Imam At-Tabrani menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezeki bagi di dunia ini. Kedua orang yang gemar bersedekah. Sedekah merupakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala balasan itu sama dengan atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Lalu yang ketiga, orang yang gemar bersolawat. Ka'ab bin Malik berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak selawat kepadamu. Lalu seberapa banyak saya jadikan selawat saya kepadamu dalam doa saya? Rasulullah SAW menjawab, terserah kamu. Ia berkata, 1/4. Beliau menjawab, silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Saya berkata, bagaimana kalau setengahnya? Beliau menjawab, silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik bagimu. Saya berkata, bagaimana kalau 2/3? Beliau menjawab, silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Kemudian saya berkata, akan saya tunjukkan selawatku kepadamu pada semua waktu. Beliau menjawab, kalau begitu maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni. Yang keempat, orang yang gemar beristighfar. Dari Ali bin Abi Thalib berpesan, jika rezeki dari Allah terlambat maka beristighfarlah kepada Allah dan memohonlah semoga Allah melapangkan rezekinya bagi Anda. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah mengubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari setiap penyempitannya atau kesulitannya, dan Allah anugerahkan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Kemudian yang kelima, salat tahajud dan salat duha.
Salat tahajud merupakan salah satu sangat dianjurkan karena dikerjakan di waktu malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap melakukan salat malam ini yang menyimpan banyak anugerah. Di dalam surat Al-Isra ayat 79 menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan salat tahajud akan diangkat di tempat yang terpuji. Kemudian salat duha selalu diidentikan dengan pembuka rezeki. Pengerjaan salat ini memang di saat orang-orang sibuk bekerja agar rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 orang yang Allah janjikan rezeki yang berlimpah. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut tertukar karena sudah ditakar. Ingin rezeki berlimpah maka dekatilah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.